Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam teman-teman. Pertama-tama saya ingin eee, berterima kasih karena telah bersedia untuk menjadi partisipan pada presentasi pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak dapat mengaktifkan kamera, karena terkendala oleh jaringan. Perkenalkan, nama saya Ripka Haryanti, presenter pada hari ini. Oke, baiklah saya akan share screen materi kita pada hari ini. Pada hari ini kita sebelumnya tujuan presentasi pada hari ini adalah untuk memenuhi tugas thesis writing oleh mata kuliah yang diampu oleh Mr. Aunur Rahman. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu menulis tesis dan disertasi. Oke, pada bagian pertama, yaitu materi tentang menulis bab metodologi penelitian. Menulis bab metodologi penelitian ini cukup penting dan berperan di dalam penulisan tesis karena di dalam penulisan metodologi penelitian terdapat kajian-kajian pustaka yang akan berguna untuk memahami materi. Oke, kita masuk pada poin pertama, yaitu fungsi bab metode penelitian. Yang pertama, untuk mendemonstrasikan validitas penelitian yang dijustifikasi dengan sumber data sekunder mengenai penelitian yang dipakai. Nah, di sini mendemonstrasikan validasi penelitian yang justifikasi. Artinya, penelitian yang dilakukan harus mempunyai alat ukur yang pas hingga ada pembenaran dalam penelitian tersebut. Oke, yang kedua, untuk membangun kredibilitas penelitian dengan pembaca. Nah, pada poin yang kedua ini, pada saat melakukan penelitian, hendaknya dari hubungan antara peneliti dan pembaca itu harus terjalin dekat. Sehingga apa yang disampaikan oleh peneliti dalam penelitiannya dapat diambillah hikmahnya oleh para pembaca. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan secara rinci metodologi, materi, dan prosedur penelitian. Seperti yang saya katakan, di dalam penulisan tesis, bab metodologi penelitian itu mencakup kajian pustaka. Nah, di situ artinya tercakup beberapa materi dan prosedur penelitian yang dilakukan. Yang keempat, untuk melaporkan apa yang dilakukan dalam penelitian dalam bab ini. Ya, seperti yang saya katakan pada poin sebelumnya. Oke, lanjut yang kelima, untuk memberikan gambaran yang komprehensif, konsisten, dan akurat mengenai prosedur penelitian supaya penelitian lain dapat mereplikasi penelitian yang dilakukan serta cara menganalisis data yang dipakai. Nah, karena penelitian yang dilakukan dengan adanya metode penelitian ini, seorang peneliti dapat menerapkannya pada penelitian selanjutnya. Begitu. Oke, paparan mengenai metodologi. Nah, pada paparan mengenai metodologi mencakup dua hal, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu catatan atau rekaman dari metodologi yang dipakai dalam penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber lain yang berkaitan dengan metodologi yang menjustifikasi apa yang dilakukan dalam penelitian yang dilaporkan dan memberikan perbandingan dengan metodologi
dalam proyek penelitian yang lainnya. Oke, baik. Yang ketiga, karakteristik metodologi. Yang pertama, menerapkan detail dan prosedur secara eksplisit. Nah, setiap metode penelitian harus dipaparkan secara detail, sehingga dapat dipahami dengan baik. Nah, yang kedua bersifat slow pace karena tidak memikirkan banyak background knowledge. Yang ketiga, memuat justifikasi, penjelasan, dan kadang-kadang contoh. Nah, di dalam metode penelitian itu terdapat justifikasi. Justifikasi itu bisa diartikan sebagai pembenaran di dalam suatu penelitian. Bisa menjadi sesuatu bahan yang kuat sehingga penelitian tersebut tidak mudah diragukan. Seperti itu. Yang keempat, terminologi yang ada di bagian metodologi sering diulang-ulang. Ya, baiklah, lanjut pada elemen-elemen dalam bab metodologi penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Misalnya, rencana untuk melakukan penelitian dan melakukan penelitian termasuk tahap-tahap yang dilakukan untuk memperlihatkan kerja keras. Ini didefinisikan untuk penggunaan metode penelitian yang dipakai. Yang kedua, ada siapa yang menjadi partisipan dan bagaimana mereka terpilih. Nah, biasanya di sini siapa yang menjadi partisipan? Bisa saja partisipannya dia dipilih berdasarkan etnis, ras, gender, usia, dan sebagainya. Oke, yang ketiga, detail mengenai data yang diperoleh. Biasanya data yang diperoleh itu berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Dan yang terakhir, bagaimana data diproses, dianalisis, dan disusun. Itu juga masuk ke dalam metode penelitian. Oke, poin yang terakhir, hal yang perlu dipaparkan dalam metode penelitian. Ada mengapa metode penelitian tertentu dipilih. Yang kedua, apa karakteristik dari populasi, sampel, atau eksperimen. Yang ketiga, ada instrumen apa yang dipakai. 4, analisis data. Dan kelima, memaparkan metode-metode yang dipakai. Nah, kelimanya ini saling berkaitan. Mengapa? Karena dalam setiap menulis metode penelitian, tentu saja peneliti memilih metode apa yang dipakai, sehingga dari metode tersebut dapat contohnya. Misalnya seorang peneliti memilih untuk melakukan penelitian dengan classroom action research. Artinya, prosedur penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur classroom action research. Dan apa karakteristik dari populasi? Seperti yang saya katakan, seperti pada usia. Bagaimana karakteristiknya? Karakteristik untuk usia kan seperti pada remaja, anak-anak, orang dewasa. Instrumen apa yang dipakai? Itu instrumen yang dipakai biasanya berhubungan dengan metode apa yang dipakai oleh peneliti. Analisis data juga seperti itu, tergantung datanya seperti apa. Ada mungkin data yang dipakai kualitatif dan kuantitatif. Dan yang kelima, memaparkan metode-metode yang dipakai. Oke, baiklah. Kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu menulis bab pemaparan dan pembahasan data. Kita langsung saja
memasuki fungsi bab presentasi dan analisis data. Sudah jelas karena pada materi ini menulis bab pemaparan data, artinya fungsi dan tujuan dari penulisan bab ini hanya untuk memaparkan data yang digunakan dalam penelitian. Baik, kita masuk pada elemen yang ada dalam pemaparan data. Yang pertama, memaparkan informasi metatekstual, memaparkan informasi awal atau persiapan dengan mereview, menghubungkan, memberikan latar belakang informasi, mengacu pada bagian belakang metodologi untuk menunjukkan lokasi, seperti tabel, gambar, atau grafik. Yang kedua, memaparkan data. Memaparkan data di sini seperti bisa saja memaparkan hasil penelitian, memaparkan prosedur, memaparkan kembali hipotesa, mengatakan datanya, menyoroti data untuk menarik perhatian pembaca, dan bisa saja memberikan bukti secara statistik, seperti contoh memasukkan grafik, tabel, ataupun foto secara visual untuk memperkuat informasi yang digunakan. Yang ketiga, mengomentari data. Bisa saja mengomentari melalui membuat perbandingan dengan penelitian sebelumnya, atau mencari makna dan signifikan, mungkin menunjuk pada kontribusi kepada bidang ilmu yang diteliti. Oke, kita masuk pada poin ketiga. Cara memaparkan data dan cara membahas data. Cara memaparkan data, sebenarnya tidak ada cara khusus untuk memaparkan data. Tidak ada standar yang lengkap dalam penulisan tesis. Yang penting adalah data dipaparkan dengan logika organisasi yang bisa dipahami oleh pembaca mengenai data atau hasil penelitian. Nah, biasanya ada dua cara umum yang digunakan, yakni cara pengumpulan data berdasarkan pertanyaan penelitian. Oke. Cara membahas data biasanya pada bagian ini melalui beberapa tahap. Ya, oke, lanjut lagi pada kesalahan umum dalam memaparkan data dan kesalahan umum dalam membahas data. Sebenarnya di poin ini yang sering terjadi itu adalah peneliti memaparkan data terlalu banyak, sehingga para pembaca bosan dengan data-data tersebut. Dan kedua, ada anggapan bahwa dalam memaparkan data, unsur kreativitas penulis kurang berperan. Karena terlalu banyak data yang dipaparkan, pembaca sering menganggap bahwa penulis ini tidak kreatif karena terlalu berpatokan pada data-data yang banyak. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu menulis bab kesimpulan. Menulis bab kesimpulan ini perlu dilakukan karena merangkum dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Mari kita lihat poin yang pertama, yaitu fungsi kesimpulan. Yang pertama, untuk mereview hasil kajian pustaka dan bagaimana hasil itu diartikulasikan dengan pertanyaan penelitian. Yang kedua, menyatakan kembali temuan yang paling utama dari penelitian dan bagaimana temuan itu berintegrasi dengan temuan sebelumnya.
Bisa saja pada kesimpulan peneliti memasukkan poin utama pada bahasan yang dibahas, pada bahasan yang ditelitinya. Yang ketiga, membahas kelebihan dan kelemahan penelitian yang dilaporkan dalam tesis. Dan keempat, mengajukan jalan penelitian selanjutnya dan pertanyaan yang muncul dari penelitian yang dilakukan. Oke, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu elemen dalam kesimpulan. Yang pertama, introductory restatement of aims atau research question. Yang kedua, ada ringkasan dari temuan utama penelitian. Yang ketiga, kontribusi dari penelitian yang dilaporkan dalam penelitian sebelumnya. Keempat, kelemahan penelitian. Kelima, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, di dalam menulis kesimpulan, kelima elemen ini sangat berpengaruh. Karena dapat dilihat di dalam kesimpulan biasanya terdapat research question. Maksud saya, poin-poin dari research question itu dimasukkan dalam kesimpulan. Oke, selanjutnya ada aturan-aturan dalam menulis kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan hanya didasarkan pada bab pembahasan. Karena pada bab pembahasan dimuat semua materi yang kita butuhkan. Yang kedua, tidak ada pembahasan lebih jauh dalam bab kesimpulan. Kesimpulan harus merespon tujuan yang dinyatakan dalam bab pendahuluan. Yang keempat, ringkasan bukanlah kesimpulan. Yang kelima, kesimpulan harus crisp. Dan keenam, penulis seyogianya mengingatkan pembaca tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang muncul dari temuan utama dan perkembangan teori. Itu adalah aturan-aturan dalam menulis kesimpulan. Mari kita next ke materi berikutnya. Ini adalah materi terakhir. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum tesis atau disertasi diserahkan atau diuji. Oke. Sebelumnya, poin ketiga dan keempat ini merupakan bagian dari dokumentasi sumber yang dipakai. Oke, mari kita lihat yang pertama. Hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan sebelum tesis diujikan? Yang pertama, mengedit struktur tesis. Hal ini sangat berpengaruh menurut saya pribadi, karena sebelum kita melakukan atau menyerahkan tesis yang kita buat, seharusnya kita sudah siap mengedit struktur yang akan diuji. Yang kedua, untuk mengevaluasi tesis atau disertasi seperti yang dilakukan penguji. Artinya, apabila terdapat kesalahan pada tesis yang kita buat, kita siap untuk memperbaikinya dan siap untuk mereview kembali tesis yang kita buat. Oke, dokumentasi sumber yang dipakai. Biasanya sumber yang dipakai dalam menulis tesis ini ada 5, tetapi pada kenyataannya hanya ada 2 yang sering digunakan, yang umum untuk digunakan. Oke, mari kita lihat. Yang pertama adalah The Modern Language Association. Yang kedua ada The American Psychological Association. Yang ketiga ada Columbia Guide to Online Style. Yang keempat ada Content of Science Education. Yang kelima ada Chicago Manual Style. Namun yang sering dipakai di dalam penulisan tesis biasanya ada Dokumentasi Gaya Modern Language Association dan
American Psychological Association. Baiklah teman-teman, saya rasa untuk pemaparan materinya sudah saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau kritik dan saran, saya persilahkan. Halo teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, apa ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin memberikan kritik dan saran? Saya persilahkan. Saya. Amerika.
Oke, ada satu pertanyaan dari Amelia. Mengapa perlu bab metodologi dalam suatu penelitian? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Dalam penelitian, bab metodologi itu diperlukan karena di dalam metodologi penelitian itu biasanya tercakup kajian-kajian pustaka yang di mana dari kajian pustaka itu dapat memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk mengerti materi atau penelitian yang dilakukan. Seperti itu saja. Mungkin ada sanggahan atau feedback dari jawaban saya. Saya persilahkan. Ya, baik. Jawaban sangat dimengerti dan sangat jelas. Terima kasih. Baiklah teman-teman, jika tidak ada, saya rasa presentasi pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum saya akhiri presentasi pada hari ini, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman karena telah bersedia menjadi audiens. Oke, baiklah, teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, jangan lupa jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Oke, ada pantun sedikit. Ayo ting ting, makan kepiting. Thank you for everything. Terima kasih semuanya. Masa